pertama ini namanya Pikar, yang kedua Kaila. Kalau boleh tahu alamat ibu sekarang? alamat di Kampung Mulyo, RT 2 RW 4 Rancapanggung. Dalam kegiatan pembelajaran sekarang di masa pandemi, apakah menggunakan tatap muka atau dalam jaringan, misalnya menggunakan WhatsApp group, Zoom atau Google Classmeet, atau juga dengan luar jaringan, contohnya seperti si anak berkumpul di suatu tempat atau guru yang mendatangi rumah anak tersebut. Sekarang itu belajarnya di rumah, istilahnya itu PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Itu tugas yang diberikan guru dan kita menyampaikan tugas juga melalui WhatsApp. Apakah dalam pembelajaran daring ini yang berada di rumah anak selalu mengerti dengan tugas atau materi yang disampaikan atau diberikan oleh guru? Tidak ya, tidak selalu mengerti. Ada hal-hal yang kurang dimengerti oleh anak dari setiap pelajaran yang diberikan oleh guru. Bagaimana suka dan duka tanggapan dari ibu atau menyikapi dalam proses belajar anak di rumah, seperti positifnya, negatifnya, gimana ibu? Suka dukanya ada ya, mungkin kalau sukanya kita lebih santai dalam pembelajaran, tidak harus pagi-pagi atau waktunya tidak harus siang atau jam berapa gitu. Kalau dukanya itu mungkin jadi dukanya itu kita jadi kalau terganggu sih, merasa ya terganggu juga ya. Karena kita di sini harus mendidik anak, terus kita juga sebagai saya ibu rumah tangga banyak pekerjaan juga di rumah gitu. Itu dukanya. Apakah ada kesulitan yang dihadapi ketika pembelajaran sekarang ini? Kesulitannya ada, salah satu contohnya kalau ada materi anak yang anak tidak mengerti, saya juga sebagai orang tua tidak mengerti, kurang mengerti, jadi kita tidak tahu ini harus menjelaskannya seperti apa gitu. Kesulitannya itu. Dalam cara penyelesaian tugas anak yang diberikan guru, apakah terpacu kepada waktu atau apapun, Bu? Oh enggak, kalau waktu itu guru ngasih tugas dari pagi, biasanya start 7:30 itu udah ngasih materi untuk pelajaran hari ini misalkan. Tapi kadang anak juga disesuaikan dengan jadwal saya itu orang tua. Ya, jadi kalau saya udah beres, mungkin ada pekerjaan lain dulu yang harus dikerjakan. Kalau udah beres baru kita membantu anak, membimbing lah gitu. Apakah ada masukan kepada sekolah atau pemerintah ya, seperti contohnya pemberian kuota atau apa gitu, Bu? Ada ya, kalau kepada mungkin ini pemerintah ya, kalau guru juga nanti kan dari pemerintah juga mungkin itu ya, salah satunya kuota. Kita ini kan pelajarannya dari menggunakan internet, sedangkan itu internet harus ada kuotanya ya, untuk mengirimkan tugas-tugas dan materi-materi yang sudah dipelajari setiap harinya, itu seperti kan ada video dan sebagainya itu. Baik, pada siklus pertama ini terfokus kepada pendampingan pembelajaran orang tua selama masa pandemi COVID-19. Mohon maaf sebelumnya, saya berwawancara dengan Ibu siapa? Ibu Merah. Kalau putranya bernama siapa, Ibu? Muhammad Faisal Nugraha. Oh, baik. Alamatnya Ibu di mana? Di Rancapanggung, RT 1 RW 8. RW 8. Dalam pembelajaran daring ini, si anak selalu mengerti atau tidak
tugas atau materi yang diberikan oleh gurunya, Ibu? Si anak kalau menurut saya sendiri jujur jadi harus perlu pembimbing. Soalnya kalau di sendiri dia kurang fokus. Dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19, apakah menggunakan tatap muka atau secara daring, misalnya menggunakan WhatsApp group atau Zoom atau Google Classroom atau Google Meet, atau dengan cara luring gitu, Bu? Misalnya seperti datang ke suatu tempat atau tidak datang ke rumah guru tersebut, Ibu. Selama pandemi ini anak belajar untuk selama pandemi ini anak belajarnya di rumah melalui WA group karena belum untuk diperbolehkan untuk tatap muka. Berarti menggunakan daring ya, Ibu ya? Ya, menggunakan daring. Apakah ada kesulitan Ibu ketika saat mendampingi putranya belajar? Kesulitan ada, semua juga. Apalagi anak yang baru masuk kelas 1 perlu pendampingan, perlu sabar orang tuanya. Apakah ada dampak positif atau negatifnya selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19, Bu? Dampak positifnya ada. Jadi sebagai orang tua kita tahu anak kita itu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kita lebih peka sama anak. Tapi kalau untuk negatifnya, ya anak jadi kurang semangat Ya, karena betul. biasanya sama teman-teman. Banyaknya bermain ya, Ibu ya? Ya, Bermain. jadi banyak bermain. Apakah ada harapan Ibu sebagai orang tua, misalkan ingin ada pemberian kuota atau apa gitu, Bu, di masa pandemi ini? Kalau harapan orang tua iya mungkin bantuan dari pemerintah karena kan nggak semuanya orang tua itu mampu Ya, karena betul. kasihan ke yang nggak mampu ya, untuk diperhatikan lagi ya dari pemerintah kepada orang tua muridnya lebih peka lagi. Baik, Ibu, sekian, mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara dengan Ibu siapa? Perkenalkan, pertama-tama ya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengucapkan terima kasih atas kepercayaan daripada adik ini ya yang sedang KKN terhadap Ibu, mungkin dengan keluarga yang lain gitu ya, dan Iya, mungkin betul. ada perwakilan dari pihak lain juga. Iya. Dari perkenalan ini mungkin Ibu akan berusaha semaksimal mungkin menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh adik di dalam menyelesaikan kuliah kerja nyata ini. Ya, Maka baik, Bu. dipersilahkan. Ya, dalam pertanyaan yang pertama, Ibu, apakah Ibu setuju dengan pembelajaran secara daring ini? Kalau kita berbicara antara setuju dengan tidak setuju begitu ya, mungkin ini karena faktor situasi saja begitu. Ya, betul. Karena kita melihat sebelumnya bahwa pembelajaran itu dilakukan dengan tatap muka gitu ya. Ya. Jadi ada pertemuan antara guru dengan peserta didik begitu. Tetapi karena situasi seperti ini, situasi pandemi ini yang mungkin entah kapan kita memulai tatap muka lagi, kita mau kita mau tidak mau mengikuti sistem ini gitu ya untuk saat ini. Entah kedepannya insya Allah mudah-mudahan saya selaku orang tua atau misalnya guru juga mudah-mudahan bisa secepatnya kita melaksanakan tatap muka kembali. Mungkin bisa begitu Pak. Apakah ada kendala Ibu saat mendampingi putra-putri Ibu saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Mungkin kalau dikatakan kendala banyak juga ya, misalnya banyak. Ada positif dan negatif yang kita ambil dari pembelajaran daring ini begitu. Kalau kita lihat daripada kesulitan gitu ya atau kendala, iya jelas banyak mungkin secara nasional atau mungkin di negara lain pun mengalami hal seperti ini di dalam membimbing atau mengaping anak-anaknya untuk belajar di rumah. Apalagi kalau misalnya orang tua itu tidak ditunjang oleh ilmu pengetahuan atau pendidikan yang berkenaan dengan
materi begitu ya, yang diberikan PR-nya misalnya contohnya oleh sekolah, oleh guru kepada anaknya. Banyak terjadi istilahnya apa ya, bentrok antara orang tua terhadap anaknya. Kenapa? Karena memaksakan seolah-olah begitu ya, memaksakan anak harus belajar, tetapi tidak ditunjang juga oleh pengetahuan yang dimiliki oleh ibunya untuk mendampingi belajar anaknya begitu ya. Nah, kendala lain juga itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang tua harus selamanya standby begitu ya, standby mengamping anaknya. Kemudian ditunjang juga oleh kendala salah satunya kuota gitu ya. Orang tua harus membeli kuota terus, mengisi HP. Bahkan istilahnya sebelum kuota banyak orang tua yang tidak memiliki HP gitu ya. Itu HP. Apalagi kalau dilihat dari sekarang nih, itu tidak cukup dengan HP saja. Selain kuota atau HP, juga ada sistem yang baru yang digunakan, bagaimana cara belajar dengan menggunakan Zoom meeting atau Google Meet begitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi yang dirasakan banyak sekali kendala-kendala, kemudian jaringan mungkin yang jelek begitu ya, sehingga tidak menunjang begitu terhadap pembelajaran anak. Kalau kita lihat dari negatifnya gitu, mungkin sisi positifnya juga mungkin diambil hikmahnya oleh orang tua gitu ya. Jadi sejauh mana nih kelemahan yang dimiliki oleh orang tua di dalam mendampingi anaknya begitu ya. Oh, saya merasa, misalnya contohnya orang tua, saya merasa saya ingin mendampingi, saya ingin membimbing dari tugas yang diberikan terhadap guru, tapi saya tidak mampu karena tidak ditunjang oleh pendidikan yang saya miliki misalnya. Akhirnya terjadilah konflik antara ibu dan anak gitu ya. Contohnya misalnya anak dibentak-bentak begitu supaya belajar, itu mungkin. Nah, ada sisi yang diambil mungkin hikmahnya ya, secara positifnya mungkin orang tua atau keluarga, contohnya misalnya ibu bisa berdekatan begitu ya, bisa menjalin hubungan antara ibu dengan anak atau anggota keluarga yang lainnya begitu. Mungkin itu. Ya, kalau dalam pembelajaran si anak selalu mengerti dengan apa tugas atau materi yang diberikan oleh guru. Ya, jadi selalu mengerti atau tidak gitu, Bu? Kalau lebih banyak mengerti jelas begitu ya. Kurang atau banyak tidak mengertinya. Ya, karena apa? Karena guru menyampaikan hanya batas yang inti-intinya saja, tidak detail seperti diadakan di dalam pembelajaran tatap muka gitu ya. Jadi lebih banyak kurang mengertinya dan bahkan tidak mengertinya begitu. Mungkin itu. Dalam kegiatan pembelajaran sekarang ini si anak menggunakan dengan proses tatap muka atau dalam jaringan seperti menggunakan WhatsApp Group atau Google Classroom, Google Meet atau yang lainnya, Ibu, atau dengan luar jaringan misalnya dengan berkumpul di suatu tempat atau tidak datang ke rumah gurunya. Begini, kalau menurut pendapat saya ya, selaku ibu rumah tangga begitu, kita lihat saja mungkin ada sistem atau cara pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap peserta didik atau orang tuanya begitu. Contohnya saja ada 3 cara, misalnya tadi sekolah ada saja yang masih bisa kalau dilihat daripada zona merah atau oranye atau hijau gitu ya. Itu mungkin ada daerah-daerah yang mungkin bisa saja sekali-kali melakukan pembelajaran tatap muka dengan catatan itu biasanya sekolah menggunakan prokes yang betul-betul ketat gitu ya. Jadi misalnya menggunakan termogan, Cipoin begitu, suhu badan dicek ya, masker, kemudian biasanya sekolah menggunakan menyediakan wastafel ya, jadi anak mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian sekolah juga menyemprot disinfektan supaya terjamin juga begitu ya, berusaha itu salah satunya. Juga di sekolah biasanya digunakan jarak bangku atau meja antara anak yang satu dengan anak yang lain. Biasanya maksimalnya 20 orang begitu ya, 10 atau 20 orang ya, satu kelas. Kemudian juga biasanya dari jumlah anak yang satu kelas itu misalnya 30 orang itu biasanya di sesi gitu ya. Jadi di sesi biasanya ada
3 sesi atau 2 sesi di dalam melakukan pembelajaran tatap muka gitu ya, dengan catatan itu karena apa? Karena mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kemudian apalagi sekarang dengan dengan adanya vaksin juga itu mungkin salah satu wujud atau bentuk usaha dari pihak pemerintah kepada sekolah dan peserta didik atau guru yang diharapkan bisa mengurangi situasi pandemi ini begitu. Kedua, dari yang pertama itu tatap muka, yang kedua adalah daring, yaitu dalam jaringan gitu ya. Nah, dalam jaringan ini banyak sih yang dilakukan, misalnya dengan WhatsApp ya. Jadi guru membuat WhatsApp atau grup itu salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah bagaimana hubungan antara pihak sekolah, guru terhadap orang tua atau siswanya gitu ya. Apalagi kalau misalnya siswa yang masih SD gitu, yang mungkin belum begitu paham mengerti, maka biasanya hubungannya itu dilakukan terhadap orang tuanya gitu. Nah, kemudian sekarang ada juga selain WhatsApp digunakan misalnya Google Meet ya, atau misalnya Zoom gitu. Hanya mungkin kalau Zoom tidak begitu banyak yang menggunakan karena berhubungan dengan salah satunya misalnya kuota atau misalnya keberadaan orang-orang ya, selain sinyal juga ada yang punya laptop, tidak ada yang punya laptop, atau HP-nya juga tidak menyala ya. Nah, kemudian ada cara lain lagi, yaitu dengan Google Classroom. Kalau Google Classroom itu dilihat nampak sudah banyak kebiar ya, jadi sudah banyak digunakan entah di perkotaan atau di pedesaan. Bahkan orang sudah banyak mulai mengerti bagaimana cara menggunakan Google Classroom tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga di sini adalah dengan menggunakan cara luring gitu ya. Jadi luring itu luar jaringan. Ya betul. Nah, kalau di di jenjang misalnya di SD atau di SMP atau SMA ya begitu. Kalau di SD biasanya tugas kalau misalnya ada yang per minggu itu biasanya diberikan per minggu, kemudian orang tua atau siswa setor kepada sekolah tugas yang dikerjakannya. Atau juga biasanya guru SD biasanya mendatangi rumah-rumah dari peserta didiknya dalam waktu 1 minggu, itu bisa berapa kali, 1 kali atau 2 kali dengan keadaan bergilir tiap siswa. Tetapi ada juga dalam 1 minggu itu biasanya ada dikelompokkan bisa 2 atau 3 orang gitu. Mungkin itu cara tatap muka daring dengan luring. Apakah ada masukan dari Ibu untuk pemerintah atau kepala sekolah misalnya dalam pemberian kuota atau kartu gratis gitu Ibu? Mungkin secara pribadi ya, saya selaku warga negara, kemudian selaku rakyat, saya itu mungkin banyak keinginan, banyak masukan begitu ya. Yang salah satunya di sini adalah masukannya, sebelumnya memang dirasakan pernah dari Kemendikbud, dari negara itu memberikan kuota terhadap peserta didik ya begitu. Jadi tujuannya pemerintah itu membantu di dalam proses pembelajaran begitu ya. Nah, kalau misalnya dikatakan masukan, ya intinya sih harus ada sosialisasi antara pihak masyarakat, orang tua dengan pihak sekolah, kemudian pihak yang terkait ya, sehubungan dengan proses pembelajaran ini supaya tidak menjadikan satu masalah atau konflik nasional begitu ya. Nah, tetapi intinya dari secara keseluruhan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pendidikan itu ya, proses pembelajaran dengan cara tatap muka. Jadi antara silaturahmi pihak sekolah, pihak orang tua dengan siswa itu bisa terjalin kembali. Mungkin itu yang bisa diberikan. Baik Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.